Haleluya, haleluya. Shalom, shalom sahabat Bapak Shalom. Ibu yang ada di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Saat ini New Chapter Fellowship masih sama ya, kita masih online. Nah, tapi tidak mengurangi sukacita, damai yang yang kita terima untuk menyenangkan Tuhan, untuk kita tetap terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Segenap hidup kita beri yang terbaik hanya bagi Tuhan. Yuk sahabat Bapak Ibu, kita mulaikan New Chapter Fellowship kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan segenap hidup kita mau berfellowship, kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Oh Jesus, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, amin, amin, amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin, amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yuk kita ulang dari pertama. Ku hidup karena anugerah. Mari kita mau sentuh hatinya dengan pujian ini. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Yes, Lord. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Yes. Memilihku, terima kasih, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang Tuhan tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus, Mari sahabat Bapak Ibu, yuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengalami suatu pengalaman yang mistis, tapi benar-benar kita mengalami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Oh, kami hidup hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, tak ada satupun yang dapat kami banggakan, semua karena cinta-Mu, karena kasih-Mu pimpin jalan kami Tuhan. Amin. Kasih-Mu baik hidup kami, kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kau selamatkan kami, Kau selamatkan kami semua karena anugerah-Mu. Yesus, ya Yesus, pegang erat tangan kami, jangan Kau lepaskan, oh Tuhan. Dan kami juga tidak mau melepaskan pegangan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu, kami mau hidup di dalam Engkau, dan kami mau menghidupi Engkau dalam hidup kami. Oh
sembahkan kami Bapa, karena Kau alasan selama kami hidup di kesementaraan ini. Kau alasan kami hidup, Kau alasan kami hidup. Mari sahabat Bapak Ibu, kita pecah yuk di dalam Tuhan. Yuk kita pecahkan perasaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau yang kami rindukan Tuhan, Kau yang kami rindukan, Kau yang kami rindukan. Pegang tangan kami, jangan Kau lepaskan, jangan tinggalkan kami. Aku mau hanya Kau, all I want just You Jesus, all I want just You. Yang ku mau hanya Engkau, yang ku mau hanya Engkau. Yes, 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 yes. Yuk kita dalam, yuk kita lebih lagi dalam bersekutu dengan Tuhan. Lebih dalam lagi kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Kami perlu Kau Tuhan, kami merindukan-Mu Tuhan, kami merindukan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita merindukan Tuhan saat ini. Dalam dan lebih dalam lagi kita merindukan Tuhan. Haleluya Tuhan. Merindukan Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Yes. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Tuhan, yes Lord, yes Lord. Lebih dari segalanya, lebih dari segala-galanya Tuhan. Amin, 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 amin. Kasih-Mu luar biasa Tuhan, tak tergantikan dengan apapun Tuhan. Entah itu mau tawaran dunia apapun yang mau mencoba memikat kami, tak akan sebanding dengan kasih-Mu bagi kami. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Entah itu penderitaan, nikmat dunia tawarkan, tak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu. Amin, amin, amin. Kami mau pecah di dalam Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes. Hanya Kau yang kami perlu Tuhan, hanya Kau yang kami perlu Tuhan. Hanya Kau yang kami inginkan, tak ada yang lain, tak ada yang lain Tuhan, hanya Kau Tuhan. Amin. Sahabat Bapak Ibu, tak ada yang lain selain Yesus yang kita perlu. Haleluya, haleluya Tuhan. Pecah kami di dalam Engkau Tuhan. Hati kami terkonek dengan hati-Mu ya Bapa. Hanya Kau yang kami sembah, kami puji. Oh Tuhan, haleluya.
haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Amin, amin. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Satu yang pasti, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Kami mau berjuang, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, tak ada kerinduan yang lain Tuhan selain sempurna seperti Engkau Bapa, sesuai rancangan semua Tuhan, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Sahabat Bapak Ibu, mari kita merenungkan dan kita mengakui setiap salah kita, setiap kemelesetan kita. Sahabat Bapak Ibu, ada kalanya kita harus percaya juga saat kita tidak bisa untuk mengampuni orang,
Kita harus bisa pecah, kita harus bisa jujur. Maksud saya pecah di sini artinya kita harus benar-benar pasrah. Yes, Tuhan. Kalau kita masih belum bisa mengampuni, kita pecah di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku belum bisa mengampuni suamiku, istriku, anak-anakku, Tuhan, orang tuaku, Tuhan. Tapi sebetulnya aku mau, Tuhan. Tapi seringkali aku tidak bisa, Tuhan. Tuhan, aku mau, Tuhan. Aku mau, Tuhan. Tolong aku, Tuhan, agar aku bisa mengampuni, Tuhan. Apapun kemelesetan kita, Tuhan, aku tidak sanggup, Tuhan, untuk berlaku sabar, Tuhan. Tapi aku mau sabar, Tuhan. Tolong, Tuhan, tolong, Tuhan. Atau apapun, sahabat Bapak Ibu, engkau seorang pemuda, remaja yang terikat dengan seks bebas. Engkau harus pecah di hadapan Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, aku terlalu banyak menutup-nutupi, Tuhan, salahku, dosaku. Aku jatuh bangun, Tuhan. Aku jatuh bangun, Tuhan. Tapi aku mau, Tuhan, itu terlepas, Tuhan, itu tidak melakukan seks bebas, perzinahan. Tolong, Tuhan, bantu, Tuhan, bantu, Tuhan, bantu, Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, kita harus mengakui semua salah kita, pelanggaran kita, dan kita harus pecah di hadapan Tuhan. Yesus, kita harus pecah dan merasa tidak berdaya tanpa Tuhan. Dan di saat kita tidak berdaya, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan turun tangan untuk memulihkan kehidupan kita melalui kebenaran yang terus-menerus kita konsumsi. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memurnikan kehidupan kita. Tuhan, aku masih benci terhadap si A, Tuhan. Tapi aku mau, Tuhan, melakukan perintah-Mu untuk mengampuni, Tuhan. Agar aku tidak kepahitan, Tuhan. Tolong bantu, Tuhan. Tolong bantu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat Bapak Ibu, kalau kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini kita bernafas hidup, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Jangan lewatkan momentum saat ini. Jangan melewatkan kesempatan saat ini untuk kita mau diubahkan oleh Tuhan. Jangan kita sok benar, tapi kita mari menyadari diri kita yang masih penuh salah. Banyak kali kita meleset. Kita harus akui di hadapan Tuhan. Dan terus kita bermohon, kita berteriak, kita pecah untuk minta tolong sama Roh Kudus. Bantu kami, bantu kami, Roh Kudus. Kami tak dapat jalan sendiri.
membantu kami. Dan Bapa melalui Roh-Nya akan membantu kita dibentuk dalam kebenarannya. Dan sebentar kita akan mendengarkan suaranya, kebenarannya. Mari kita buka hati kita untuk bersedia diubahkan melalui firman-Nya. Melalui suaranya akan berbicara bagi kita. Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami siapkan tanah hati kami untuk Engkau, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami, ya Yesus, Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, 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 amin. Dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Bapa, ini kami yang rindu menyenangkan-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu kami akan dibentuk, dan kiranya kami dapat menyenangkan-Mu dengan perubahan hidup kami yang terus semakin menjadi seperti apa yang Kau ingin di dalam kehidupan kami. Selama kami hidup, kami terus mau berlomba untuk berkenan di hadapan-Mu, menanggalkan setiap beban dosa kami, menanggalkan setiap keakuan dalam diri kami, menanggalkan setiap kodrat keinginan kami untuk melakukan dosa, sehingga kami terus berkenan di hadapan-Mu, sehingga waktu kami pulang, kami siap Engkau menerima kami, Tuhan. Ini kami pribadi lepas pribadi yang rindu untuk diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami terus mau menjalani fellowship kami yang intim dengan Engkau saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersuaralah bagi kami. Pak, ini aku hamba-Mu. Pakai lidah bibir mulut aku, Tuhan, untuk menyampaikan suara-Mu, perpanjangan suara-Mu bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dahsyat Tuhan, amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita selalu tinggikan, kita selalu agungkan, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Yesus Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Fellowship minggu yang lalu kita baca dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Sama juga minggu yang sekarang kita masih dalam pembahasan doa yang diajarkan oleh Yang Mulia dan Agung Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Kita belajar bersama di mana doa adalah komunikasi yang dibangun dua arah, bukan hanya satu arah. Yang mana melalui doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, Yang Mulia dan Agung Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita agar apa? Kita berdoa sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Yang Mulia dan Agung Tuhan kita Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Di mana didahului dengan kata Bapa. Bapa kami yang di sorga, Bapa menunjuk apa? Menunjuk kasih karunia Allah, di mana Allah boleh memperkenankan kita untuk memanggil Allah yang kita sembah, Allah Elohim Yahweh namanya, dengan sebutan Bapa, amin. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub sembah dengan sebutan apa? Bapa. Artinya apa? Bapa mau, Allah mau kita menjalin kedekatan, menjalin hubungan yang intim dengan Allah, amin.
Ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga selanjutnya kita membahas minggu yang lalu, kami berbicara kami di sini yaitu apa? Umat-umat pilihan. Di mana minggu yang lalu berbicara kami yaitu kita semua yang percaya dapat menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Di mana kita semua merupakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan tujuan supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Berbicara perbuatan-perbuatan yang besar bukan hanya sekedar yang dari tidak ada menjadi ada. Selalu kita orientasinya materi sehingga kita terikat percintaan dengan dunia ini. Tapi perbuatan-perbuatan besar yang dimaksud yaitu apa? Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Amin. Sehingga dahulu kita bukan merupakan umat Allah, dahulu kita bukan yang dikasihani, tetapi kita telah beroleh belas kasihan dan kita menjadi umat pilihan Allah. Selanjutnya saat ini kita berbicara yang di sorga. Karena dalam Matius 6 ayat 9 di sini dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? Kita harus mengetahui Bapa kami yang di sorga. Menyadari Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah, yang memperkenankan kita untuk menyebut Allah kita dengan sebutan Bapa. Tahtanya di sorga, amin. Dan kita harus menyadari di mana keberadaan Tuhan, di mana keberadaan sorga itu. Amin. Kita pun harus menyadari bahwa ada sorga berarti ada tempat yang lain selain di sorga. Kita pun harus menyadari setelah kita menyadari di mana keberadaan sorga itu, apa yang selanjutnya kita lakukan. Haleluya. Hal itu yang kita akan belajar pada saat sore hari ini. Dan apa itu sorga? Di mana sorga itu? Sorga itu teks Ibraninya apa? Samayim. Yang berarti puncak atau awan. Dari teks Yunani yaitu auranos, sama. Yang berarti apa? Mulia. Dan di balik langit biru, orang Yahudi percaya bahwa disitulah tempat kediaman Allah. Haleluya. Di balik langit biru yang kita lihat, orang Yahudi percaya bahwa disitulah tempat kediaman Allah. Haleluya. Kita harus menyadari hal itu. Kita harus menyadari bahwa di balik langit biru, kita juga selain orang Yahudi percaya, kita juga harus percaya bahwa disitulah tempat kediaman Allah. Amin. Tempat kediaman Allah. Wow, luar biasa. Di sini di dalam sebentar ya. Di sini dalam Yesaya 66 ayat yang ke-1, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang menjadi perhentianku? Surga berbicara tahta Allah. Amin. Surga berbicara kediaman Allah. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang berada di tahtanya, menuju suatu tempat. Dan di mana orang Yahudi saat itu berpendapat bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ada yang namanya tingkatan surga. Tingkatan yang pertama itu yang disebut dengan apa? Langit yang berawan. Haleluya. Tingkatan yang pertama itu langit yang berawan. Itu surga yang pertama. Artinya apa? Bumi ini langit yang berawan di mana kita ada di dalamnya, itu adalah samayim. Itu adalah auranos. Itu adalah sorga. Tingkatan yang kedua yaitu ruang angkasa. Di atas langit masih ada langit, dan itulah tingkatan yang kedua berbicara ruang angkasa, space. Itu adalah sorga.
dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, itulah tempat kediaman Allah Bapa kita. Yud-He-Vav-He, Yahweh, yang diartikan sorga. Dan ini nyata dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat yang kedua, di sini dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dinyatakan kepada Paulus. Haleluya. Tingkat ketiga dari sorga. Itu tahta Tuhan. Amin. Terus apa sih gunanya kita tahu ini? Apa sih gunanya kita harus tahu di mana tahta Tuhan? Kita harus tahu supaya kita menyadarkan diri kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah alam semesta, Allah yang memiliki tahta dan tahtanya tak pernah berubah. Amin. Dan kita harus tahu bahwa tahta Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada, di situ adalah tahta Tuhan. Amin. Karena seperti tadi kita belajar di mana apa? Sorga berbicara ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu langit yang berawan, inilah sorga. Tingkatan yang kedua yaitu space, ruang angkasa, berbicara matahari, bulan, dan bintang, itu adalah juga sorga. Dan tingkatan ketiga itulah tempat kediaman yang mulia dan agung Allah Bapa kita. Itu adalah sorga. Sehingga Bapa kami yang di sorga menunjuk bahwa Bapa yang kita sembah memiliki tempat kediaman atau tahta kediaman Allah tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Hal ini juga kita perlu menyadari bahwa ada sorga juga yang Bapa janjikan, yaitu apa? Rumah Bapa. Yaitu apa? Langit baru, bumi baru. Haleluya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, itu disiapkan oleh yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita nanti tempati di sana. Jadi berbicara sorga yang dijanjikan nanti. Amin. Tapi berbicara sorga, berbicara samayim, berbicara auranos, sorga yaitu langit, di mana kita menghirup udara di dalamnya. Sorga itu berbicara ruang angkasa. Sorga itu berbicara tahta Tuhan. Haleluya. Dan setelah kita tahu sorga, kita seharusnya lebih menghormati Tuhan. Amin. Amin. Lebih menghormati Tuhan. Dan berbicara sorga juga, ada tempat yang Dia sediakan bagi kita. Jadi berbicara sorga yang merupakan tahta Tuhan, ada sorga yang dijanjikan yaitu rumah Bapa, yaitu langit baru, bumi baru. Selain langit baru, bumi baru, ada juga tempat yang disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya. Bapa itu begitu mengasihi kita. Iya, selama kita hidup, kita dibentuk, kita dididik oleh Bapa. Itu wujud kasih Tuhan. Kita didewasakan. Tujuannya apa? Supaya kita masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Supaya kita masuk ke dalam rumah Bapa. Amin. Supaya kita masuk dalam rumah Bapa. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau dipersiapkan untuk masuk ke dalam rumah Bapa, maka apa? Maka Tuhan juga menyiapkan tempat yang layak bagi orang itu, yaitu apa? Neraka yang kekal. Di mana tempatnya? Di bumi ini. Kapan waktunya? Nanti di saat hari penghakiman tiba dalam Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus. Situ kita belajar. Amin. Di mana langit dan bumi yang kita tinggal sekarang menjadi Gehenna, menjadi lautan api, menjadi danau api, tempat di mana orang-orang yang sudah diberi kesempatan selama hidup tapi tidak mengambil kesempatan itu dengan baik untuk dikembalikan kepada rancangan Allah semula, maka itu tempat mereka. Haleluya. Terus yang jadi pertanyaan, kalau misalnya kita mati sekarang, di mana tempat kita?
tempat kita yaitu di Hades. Nah, di Hades itu ada yang namanya Firdaus, tempat yang nyaman. Haleluya. Ada tempat yang tidak nyaman, dan tentu di situ kita, kalau kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kita masuk di tempat yang nyaman yaitu Firdaus. Haleluya. Tapi yang tidak berkenan, tidak serupa dengan Yesus, tidak dikembalikan, tidak dapat kembali pada rancangan Allah semula, tempatnya sudah di Hades, di tempat yang paling tidak nyaman. Itu dibuktikan dengan kebenaran firman Tuhan, di mana orang kaya dan Lazarus. Amin, sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Dan perlu kita tahu bersama, tempat disediakan bagi kita yaitu sorga yang kekal. Kita jangan pernah sia-siakan. Sehingga di saat kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, kita meyakini ada tahta Tuhan. Kita juga meyakini bahwa ada suatu tempat yang sementara disiapkan bagi kita. Untuk itu fokus hidup kita sepanjang hidup ini yaitu apa? Langit baru, bumi baru. Bukan tempat yang lain, amin. Bukan tempat yang lain. Dan sorga juga berbicara apa? Selain berbicara tempat, sorga juga berbicara suasana. Sorga berbicara suasana, di mana suasana sorga yaitu suasananya nyaman. Tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Itu sorga. Haleluya. Nah, sejatinya kita bisa menghadirkan suasana sorga dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Di keluarga kita, di tempat kerja kita. Sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan nanti, tapi dimulai dari sekarang. Kita harus menghadirkan suasana sorga dalam kehidupan kita. Amin. Suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Suasana yang penuh dengan sukacita. Apapun yang kita hadapi, ada kebaikan Tuhan dalam diri kita. Haleluya. Sehingga yang selanjutnya, yang harus kita lakukan yaitu kita benar-benar menghormati Allah. Kita benar-benar respect kepada Allah. Karena kita menyadari bahwa Allah Bapa di sorga berada di tahtanya. Jangan pernah meragukan Bapa di sorga. Haleluya. Sehingga doa Bapa kami selalu disampaikan, doa Bapa kami merupakan formula kehidupan kekristenan, di mana melalui doa, di mana melalui komunikasi kita dengan Bapa, kita perlu menyadari Allah yang begitu besar memperbolehkan kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa, memiliki tahta dan tahtanya tidak pernah berubah. Kita juga perlu menyadari bahwa Bapa di surga menjanjikan kita menempati rumahnya yang dipersiapkan bagi kita. Sehingga apa? Orientasi kita dalam berkomunikasi dengan Bapa harus mengenai apa? Persiapan kita menuju ke sana. Tangkap sahabat Bapak Ibu. Jadi berbicara, berdoalah demikian. Artinya apa? Di saat kita berdoa, di saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriah, amin. Melainkan melalui hal ini, Bapa kami yang di sorga. Berarti apa? Kita harus menghormati Tuhan. Berarti dalam setiap doa kita, komunikasi kita, kita komunikasikan bagaimana persiapan kita untuk menuju kemana? Ke sana. Ke tempat yang dijanjikan bagi kita. Amin. Ke tempat yang dijanjikan bagi kita. Sehingga respon kita, sehingga sejatinya yang menjadi respon kita dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wah, luar biasa sahabat Bapak Ibu. Jadi setelah kita menyadari bahwa Bapa yang kita sembah, Allah yang kita sembah, di mana Allah melayakkan kita menyebut dengan sebutan Bapa yang artinya kita dirindukan untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Yang oleh karenanya demikian Bapa juga menjanjikan suatu tempat sorga
yaitu langit baru, bumi baru. Maka orientasi kita dalam berkomunikasi yaitu selalu kita mempersiapkan diri kita menuju ke sana. Dan dalam bentuk persiapan kita ke sana, yaitu apa? Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Amin. Menanggalkan semua beban. Beban artinya apa? Ada enggak seorang yang lomba lari menggunakan beban? Entah itu perhiasan, apapun itu. Kalau kita melihat seorang atlet yang berlari, sepatunya khusus, ringan, betul? Celana pendek, kaos kalau boleh singlet, seringan-ringannya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa fokus berlomba. Haleluya. Supaya bisa fokus berlomba. Tekun berlomba. Untuk itu saat kita berlomba, kita harus menanggalkan semua beban. Kita tidak bisa berlomba kalau kita tidak menanggalkan semua beban. Beban apa sih itu? Beban keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita harus tinggalkan semua itu. Toh juga hidup kita itu bukan milik kita lagi, sahabat Bapak Ibu. Apa yang harus kita mau ikat di dunia ini? Janganlah kita ikat apapun di dunia ini. Sehingga orientasi kita hanyalah untuk itu. Jangan kita fokus pada yang belum kawin, fokusnya mau kawin. Yang belum ada anak, fokusnya mau cari anak. Yang belum ada rumah, fokusnya cari rumah. Saya berkata demikian bukan berarti kita tidak boleh untuk menikah, boleh. Tapi jangan itu jadi fokus kita. Fokus kita, tanggalkan beban itu semua. Kalaupun Tuhan izinkan di saat kita berlomba, Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan beri. Yang penting kita apa? Tanggalkan dulu semua beban untuk kita berlomba. Karena hal-hal seperti itu bisa merintangi kita. Untuk kita fokus berlomba. Bagaimana kita mau tekun berlomba? Kalau kita, targetan kita, usia sekian saya harus menikah. Saya sudah ditinggal suami, harus ada pendamping pengganti. Saya belum ada anak, harus punya anak. Kalau tidak saya akan dikata-katain. Saya belum punya rumah, harus punya rumah. Belum ada motor, harus punya motor. Belum ada mobil, harus punya mobil. Ada saatnya Tuhan akan memberikan itu kalau kita dirasa kita layak dan kita mampu. Amin. Untuk itu tanggalkan semua beban. Bukan hanya beban dosa. Dosa artinya apa? Kemelesetan. Berarti apa? Hidup kita harus fokus untuk senantiasa mencari tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan berbicara menanggalkan dosa ini berarti apa? Kita harus memiliki satu kedewasaan. Kita harus beranjak dalam satu kedewasaan yang penuh. Dalam satu proses pertumbuhan. Karena semua itu merintangi kita untuk kita berlomba. Haleluya. Merintangi kita untuk kita berlomba. Sedangkan kita harus berlomba. Dan bahkan dalam perlombaan itu kita harus tekun. Kita harus tekun. Karena ternyata perlombaan ini sahabat Bapak Ibu, itu bukan kamu boleh lomba, kamu juga boleh untuk tidak lomba. Ternyata firman Tuhan katakan dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Artinya apa? Berarti kita sebagai pengikut Kristus harus wajib mengikuti yang namanya perlombaan. Haleluya. Perlombaan apa? Perlombaan agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Kita berlomba-lomba agar kita memiliki kedewasaan yang penuh, sempurna seperti Bapa. Artinya di sini yang dimaksud dengan berlomba, kita memiliki spirit, kita memiliki gairah, kita memiliki motivasi. Tidak ada yang lain, kita fokus. Amin. Menjadi pemenang dalam setiap kehidupan. Kita tidak akan fokus untuk serupa dengan Yesus. Untuk selalu melakukan kehendak Bapa. Kalau masih ada beban, kalau masih ada keinginan-keinginan, kalau masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, amin. Untuk itu kita harus tanggalkan semua itu. Sehingga kekristenan bukan hanya soal agama, apa yang boleh dan tidak boleh sesuai dengan firman Tuhan,
Tapi lebih daripada itu, kekristenan berbicara gaya hidup. Gaya hidup Yesus yang harus kita hidupi dalam pribadi lepas pribadi kita. Amin, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu sahabat Bapak Ibu, di saat kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, dan di saat kita tentunya berdoa, Bapa, Bapa kami yang di sorga, kita menyadari hal itu. Kita langsung komunikasinya langsung mengenai hal ini. Iya ya, komunikasi kita bukan lagi mengenai pemenuhan kebutuhan lahiriah, apalagi firman Allah jelas. Kita harus tanggalkan semua itu. Haleluya. Terus Pak Pendeta, kita tidak boleh bekerja, justru kita harus bekerja. Dan dalam bekerja itu kita tanggalkan semuanya. Artinya apa? Contoh, bagi kita yang ojek, kita dapat 100, kita dapat 150, kita dapat 200, syukuri itu. Dan dalam proses itu kita dibentuk Tuhan dalam perlombaan agar apa? Kita selalu berkenan. Melihat tukang ojek yang lain mendapatkan lebih, kita harus bersyukur. Dia mendapatkan lebih berarti dia lebih perlu. Kalaupun kurang, ayo kita semangati. Jangan kita dengan bangganya, kamu kurang ya, aku lebih ya. Hehehe. Nggak boleh seperti itu. Amin. Kita melihat tetangga kita yang misalnya punya motor baru, kita jangan ada sifat yang iri hati, sahabat Bapak Ibu. Kalau masih ada iri hati berarti kita belum menanggalkan beban. Tuhan, dia Tuhan, secara melayani aku masih lebih melayani daripada dia Tuhan. Jangan sahabat Bapak Ibu, amin. Jangan ada seperti itu. Berarti kita masih mau terikat dengan dunia ini. Karena percayalah, di saat kita fokus pada Tuhan, fokus pada perlombaan, tekun pada perlombaan yang Tuhan berikan. Tentu namanya kita atlet, kita berlatih. Tentu pelatih kita akan memberikan kita fasilitas. Tapi jangan kita harapkan fasilitasnya. Kita fokus saja pada lomba itu. Amin. Fokus. Seperti halnya juga seorang yang berperang. Seperti halnya prajurit. Jangan fokus pada makan minum kita. Mati kita nanti di medan perang. Dan bahkan kita tidak layak sebagai seorang prajurit. Nah sehingga saat kita dilayakkan memanggil Bapa, memanggil Allah dengan sebutan Bapa, dan kita menyadari bahwa tahta Bapa yang kita sembah yaitu di sorga. Jangan pernah ragukan Tuhan, amin. Tahta Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kalau ada yang menyakiti dirimu, walaupun kau sudah berbuat baik, lepaskan pengampunan. Tahta Tuhan tidak pernah berubah. Tapi jangan meminta kepada Tuhan untuk mengharapkan pembalasan terhadap orang itu. Jangan. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan itu tuh mau supaya kita semua tidak binasa. Amin. Semakin kesini kita semakin lebih dalam lagi. Amin. Semakin dalam lagi. Kayak susah ya. Tapi itu ikut Tuhan. Namanya berlomba. Tidak ada orang yang berlomba yang gampang, betul? Tapi kita berlomba harus memiliki spirit motivasi. Yang apa? Yang terus bergairah. Amin. Yang terus bergairah di dalam Tuhan. Haleluya. Karena kita memiliki banyak saksi. Amin. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bapa kita itu artinya apa? Tadi kan kita tahta Tuhan di mana? Termasuk langit ini. Tuhan tahu loh. Kita buat apa? Hati kita seperti apa? Bapa tahu. Ini yang menjadi tanda awas dan bahaya bagi kita. Di saat kita katakan Bapa kami yang di surga, berarti kita meyakini bahwa surga itu tahta Tuhan. Di mana tahta Tuhan? Tahta Tuhan itu tingkatan pertama langit ini. Tingkatan kedua ruang angkasa. Tingkatan ketiga itulah tahta Bapa. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Artinya apa? Kemanapun kita melangkah, seperti halnya pujian tadi katakan, dimanapun dan kapanpun itu adalah ruang ibadah kita. Haleluya. Sehingga mari kita mau tanggalkan semua beban, kita mau tanggalkan dosa yang begitu merintangi, kita berlomba dengan tekun karena ternyata perlombaan itu diwajibkan. Sehingga kalau misalnya ada yang berkata, Tuhan kenapa aku lepas dari masalah satu, ada masalah yang lainnya. Kita sementara berlomba, amin.
Dan itu diwajibkan. Sehingga kalau misalnya kita ada masalah, kita saling mengingatkan. Kita sementara berlomba. Masalah itu diwajibkan. Haleluya. Kapan kita bisa mengukur kesetiaan kita kepada istri kita? Di saat kita dicobai. Ada wanita yang cantik, yang mungkin bodinya lebih seksi, datang menghampiri. Kemudian kita katakan no. Kita berarti setia kepada istri kita. Tapi kalau kita katakan jadilah kehendakmu, berarti kita tidak mengasihi istri kita. Kita tidak setia kepada istri kita. Sama halnya dengan Tuhan. Kapan kita mengatakan kita setia? Di saat dunia ini mulai mengiming-imingi segala sesuatu. Tapi kita katakan, tidak. Aku memilih Tuhan. Yang kubutuh hanya Engkau Tuhan. Berarti apa? Berarti kita benar-benar mengikut Tuhan. Tapi di saat tawaran dunia datang dengan begitu keindahannya, kita katakan, aduh asik, 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 asik. Berarti engkau tidak mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, dengan penuh sukacita saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Kami tetap terus memegang visi yang Tuhan taruh melalui ini chapter community. Di mana kita dibentuk setiap harinya melalui renungan harian. Pun tiap minggu satu kali kita dibentuk dalam New Chapter Fellowship. Kita berfellowship bersama-sama, kita bersekutu bersama-sama dalam pujian penyembahan yang kita intim dengan Tuhan. Kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Dan dalam New Chapter Fellowship juga ada suaranya yang dinyatakan bagi kita. Ada kebenarannya sahabat Bapak Ibu yang dinyatakan bagi kita. Sahabat Bapak Ibu, perlu sahabat Bapak Ibu tahu. Semakin kesini saya semakin lebih berhati-hati. Jangan sampai apa yang saya sampaikan ini bukan suara Tuhan. Bukan kebenaran. Saya ada beban yang Tuhan taruh. Saya tidak ada kerinduan yang lain. Selain mari sama-sama kita berkemas pulang. Amin. Kita berkemas pulang. Haleluya, kita berkemas pulang. Tidak ada kerinduan yang lain selain yuk sama-sama kita mau berkemas pulang. Kita rubah hidup kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Seperti halnya kebenaran hari ini. Doa Bapa kami formula kehidupan. Formula kehidupan yang kita tahu sampai saat ini yaitu Bapa kami yang di sorga. Minggu depan kita akan berbicara dikuduskanlah namamu. Haleluya, supaya kita semakin lebih dalam. Kita memahami doa yang Tuhan ajarkan yang merupakan formula kehidupan kekristenan. Itu standar kekristenan kita sahabat Bapak Ibu. Amin. Dan kiranya kita diberkati melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Haleluya. Sampai jumpa minggu yang akan datang di New Chapter Fellowship. Kita nanti kalau ada onsite kita akan sampaikan. Tapi selama kita masih online, kita tetap terus yuk mengikuti New Chapter ini. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyaingi siapapun, tapi kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam New Chapter dengan hati yang tulus. Tuhan tahu kok. Saya pribadi rindu memberkati sahabat Bapak Ibu dengan kebenaran yang murni. Dan begitu pula ada sahabat Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan kami. Bisa silakan hubungi nomor WA yang tercantum di deskripsi YouTube. Kami akan memberikan nomor rekening kami untuk dapat memberkati lansia ataupun orang-orang yang membutuhkan. Karena tiap bulan kami memberikan tali kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat Bapak Ibu yang terus mensupport dengan memberikan donasi ataupun yang terus intens mengikuti New Chapter. Kalian pasti akan diberkati. Untuk itu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Sahabat Bapak Ibu, sampai jumpa. Jangan lupa setiap hari, ingat selalu, setiap hari ada renungan harian, New Chapter message. Tuhan Yesus memberkati kita semua.